So today I'm going to teach you about simple present tense. Okay, so the first one, let me tell you the definition of simple present tense. Based on the words of simple present tense, we can say that. Let me tell you in bahasa first, okay? Simple means sederhana dan present itu menunjukkan waktu. Jadi menunjukkan waktu saat ini. Jadi kita bisa mengucapkan atau mengartikan simple present tense itu adalah kalimat sederhana yang bisa kita ucapkan saat ini ya. Okay, now let's move to the function of simple present tense. Okay, so the first function of simple present tense is habitual action ya. Jadi so the first one is to show the habitual action. Jadi di sini habit itu adalah kebiasaan. Jadi di sini maksudnya kalimat yang kita ucapkan untuk menunjukkan habit atau kebiasaan yang biasa kita lakukan, seperti makan, minum, kemudian ada bangun tidur, pergi ke sekolah atau memasak ya, dan sebagainya ya. Oke, di sini ada wake up, pray, sholat ya, kemudian make the bed, sweep the floor, prepare the breakfast, kemudian ada wash the dishes ya. Jadi habit itu menunjukkan kebiasaan atau rutinitas yang biasa kita lakukan ya. Jadi ini adalah fungsi yang pertama dari simple present tense, menunjukkan rutinitas atau kebiasaan kita. Okay, now move to the second function of now let's move to the second function of simple present tense. Okay ya. The second one is general truth. So what is general truth? General truth means the fact of something. Jadi general truth itu maksudnya adalah fakta dari sesuatu ya. Fakta ya. Berarti kalau fakta itu benar adanya ya. Dan di sini general itu umum. Maksudnya di sini hal-hal yang umum diketahui atau hal-hal yang nyata diketahui oleh banyak orang ya. Nah, di sini fungsi dari simple present tense, hal umum yang nyata yang diketahui oleh banyak orang. Misalkan contohnya adalah matahari itu terbit di sebelah timur dan matahari itu terbenam di sebelah barat ya. Itu secara umum orang itu pasti tahu. Kemudian contohnya lagi, dalam 1 tahun itu ada 12 bulan ya. Oke, kemudian contohnya orang yang melahirkan kita itu adalah seorang wanita atau perempuan. Oke, atau kita juga sudah pelajari ya di pelajaran IPA kalau air itu mendidih pada 100 derajat Celcius ya. Jadi ini adalah fungsi yang kedua, hal yang benar atau ya hal yang benar nyata itu terjadi ya, secara umum orang-orang itu tahu. Now let's move to the structures of simple present tense. So the form of simple present tense. Jadi bagaimana caranya kita membentuk sebuah kalimat simple present tense ya. Jadi pada dasarnya itu kalimat itu dibentuk oleh subjek dan verb, orang yang melakukan sesuatu, dan verb itu kata kerja ya. Jadi ada orang dan juga ada kegiatannya itu ngapain. Oke, sekarang kita ke simple present tense dulu ya. Oke. Di sini untuk membentuk kalimat positifnya, yaitu kita bisa memulai dengan subjek, tadi orang yang melakukan sesuatu, kemudian diikuti oleh verb. Verb one itu verb yang paling dasar bentuk yang pertama ya. The basic form of verb. Kemudian tadi verb one yang paling dasar ya. Untuk tadi orangnya kan ada he, she, it, they, we, I, you ya. Untuk yang they, we, I, you itu kita hanya menambahkan verb one-nya saja ya. Sedangkan untuk he, she, it kita bisa menambahkan s atau is setelah kata kerjanya, setelah verbnya ya.
Oke, contohnya biar lebih jelas. Di sini ada they go. They go berarti mereka pergi ya. Nah, mereka ini orangnya, kemudian go itu kata kerjanya ya. They go to school by bus every morning. Tadi disebutkan kalau they VIU itu bentuk dasarnya ya. Jadi tidak perlu ditambahkan s atau is. Sedangkan untuk he, she, it kita perlu menambahkan s atau is. Oke, contohnya he goes to school on foot every morning. Atau contoh yang lain ya, she goes to school on foot every morning. Kemudian ada we go to school by bus bla 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 ya. I go to school bla bla bla. Oke, jadi they, we, I, you itu tidak perlu ditambahkan dengan s atau is. Sedangkan he, she, it kita perlu menambahkan s atau is untuk kalimat positifnya. Oke, sekarang kita ke kalimat negatifnya. Untuk kalimat negatifnya itu ada, kita memulainya dengan subjek, tadi orang yang melakukan sesuatu, kemudian diikuti oleh don't. Ini kita boleh menyingkatnya ya, don't atau do not atau does not, boleh disingkat dengan doesn't, kemudian diikuti oleh verb one. Oke, jadi untuk subjek they, we, I, you kita bisa menggunakan don't ya. They, we, I, you itu menggunakan don't, sedangkan he, she, it kita menggunakan doesn't, does not. Oke, setelah ada does not atau don't, kembali ke bentuk apa ya, verb one. Jadi tadi kan kalau yang he, she, it kalau di kalimat positif harus ditambahin dengan s atau is. Sedangkan untuk di kalimat negatifnya kita tidak perlu menambahkan s atau is ya. Jadi cukup bentuk awalnya saja ya. Contohnya ada we don't go to school. Oke, tadi kalau we kita menggunakan don't ya. Kalau I don't go to school, kemudian they don't go to school atau they do not ya, kita boleh menyingkatnya begini ya, don't. Oke, contohnya kemudian she doesn't go to school. Tadi disebutkan kalau she, he, she, it kita harus menggunakan doesn't ya. Oke, jadi kalau she doesn't go to school. Kalau he doesn't go to school. Oke. Kemudian untuk interrogatifnya kita bisa menambahkan untuk membentuknya kita mulai dengan do atau does-nya dulu. Jadi do atau does-nya ditaruh di depan ya. Untuk do tadi yang menggunakan do itu orangnya adalah they, we, I, you ya. Ini hampir sama dengan negatif. Kalau negatif kita tambahkan not, sedangkan kalau interrogatif nggak perlu ya. Oke, sekarang untuk does yang menggunakannya adalah he, she, it ya. Atau Marta, Elsa, kemudian Mr. Ahmad ya, dan lain-lainnya. Oke, do atau does, kemudian diikuti oleh subjek, kemudian perempuan. Oke, ini seharusnya di belakang ada tanda-tandanya ya. Contohnya, do they go to school by bus every morning? Do they eat lunch every day? Does he eat his breakfast every morning? Atau does my mother prepare the breakfast? Does my brother drink milk every morning? Oke, atau do you eat your lunch? Nah, itu ya. Jadi kalau do untuk they, we, I, you, dan does itu untuk he, she, dan it. Kata ganti he, she, it. Oke. Sekarang tadi untuk SIS tadi yang di kalimat positifnya ya. SIS itu digunakan oleh he, she, it. Ulangi ya. He, she, it dalam kalimat positif. Dan untuk penggunaan IS, ketika kita menambahkan IS, ketika kata kerjanya itu diakhiri dengan huruf SS, CH,
X, O, atau S, H ya. Jadi ketika kata tersebut diakhiri dengan salah satu huruf ini, S, S, C, H, X, atau O, S, H, berarti kita menambahkan dengan huruf IS ya. Di sini contohnya yang CH, misalkan watch ya, watch itu menonton ya, WATCH atau WATCH. Nah, kita bisa menambahkan dengan IS ya. Jadi misalkan he watches movie every Sunday misalnya. He watches movie every Sunday. Kemudian untuk X yang diakhiri dengan huruf X, misalkan ada fix itu memperbaiki ya. Oke. Untuk yang diakhiri dengan huruf O, misalkan ada go, ya tadi udah dicontohkan go. Nah, kita bisa menambahkan dengan IS. Jadi, goes ya. Misalkan kalimatnya tadi udah banyak ya, he goes to school atau apa ya. Oke, kemudian untuk yang SH ada brush, menyikat ya. Jadi, contohnya my sister brushes her teeth twice a day ya. Jadi my sister brushes her teeth twice a day. Jadi saudara perempuan saya itu menyikat giginya 2 kali dalam sehari ya, gitu ya. Oke, sekarang untuk yang diakhiri dengan huruf Y, ketika kata tersebut diakhiri dengan huruf Y, ketika kata kerjanya diakhiri dengan huruf Y, dan sebelumnya itu ada huruf konsonan. Konsonan itu berarti ada B, C, D ya, sudah tahu ya huruf konsonan. Jadi ketika ada kata yang diakhiri dengan huruf Y, tapi huruf sebelumnya itu adalah konsonan, jadi kita bisa mengubahnya menjadi Y itu diubah menjadi I, kemudian ditambahin dengan huruf ES ya, IS. Contohnya ada try itu hurufnya TRY ya, TRY. Berarti kan huruf depannya itu adalah huruf depan dari huruf Y-nya itu adalah huruf konsonan. Berarti Y-nya itu kita ubah menjadi huruf I, kemudian tambahin ES, tries. Oke. Terus selanjutnya untuk yang diakhiri dengan huruf Y, tapi di huruf tersebut di depannya itu ada huruf vokal. Kita bisa menambahkannya langsung dengan huruf S ya, jadi bukan IS. Jadi kalau yang huruf depan dari, misalkan ada sebuah kata terus diakhiri dengan huruf Y, kemudian depannya itu hurufnya vokal, kita bisa langsung menambahkan huruf S. Contohnya ada play itu hurufnya P, L, A, Y ya. Jadi huruf depannya itu, huruf depan dari Y itu adalah huruf A. Huruf A itu adalah huruf vokal, berarti kita bisa menambahkan dengan S ya. Jadi plays gitu ya. Oke, selain huruf yang di sini disebutkan, kalian bisa menambahkan dengan huruf S ya. Oke. Misalnya ada apa ya? Drink itu huruf terakhirnya huruf K. Nah, huruf K itu tidak ada ya, di sini ada S, C, H, X, O, S, H, dan Y ya. Jadi kita bisa langsung menambahkan dengan huruf S, drinks. Jadi langsung ditambahkan huruf S ketika, ya jangan lupa diingat, ketika subjeknya, pelakunya itu adalah he, she, it ya, kata ganti orang he, she, it. Jadi kita bisa langsung menambahkan SIS. Jadi nanti jangan sampai salah ya, kalau we berarti nggak boleh ditambahkan dengan S atau IS ya. Okay, now let's move to the keywords of simple present tense ya. Jadi kunci yang menunjukkan sebuah kalimat simple present tense. Jadi ada beberapa kata ya, biasanya ada kata-kata berikut. Ada every itu setiap ya. Bisa every day berarti setiap hari, every morning berarti setiap
bagi every year berarti setiap tahun. Contohnya misalkan I visit my grandma every Sunday, misalnya ya. Oke, kemudian ada always. Always itu selalu. Oke, contohnya Brandon always brush his teeth. Brandon always brush his teeth. Oke. Kemudian tadi Brandon always brushes ya, jangan lupa ditambahin s. Brandon always brushes his teeth. Oke, kemudian yang kata berikutnya ada sometimes, itu kadang-kadang. Contohnya misalkan Martha sometimes drinks milk in the morning. Martha sometimes drinks, tambahin s, drinksnya, milk in the morning. Martha kadang-kadang minum susu di pagi hari. Oke, kemudian ada seldom. Seldom itu jarang ya, jarang. Kemudian yang selanjutnya ada usually. Usually itu biasanya ya, biasanya. Contohnya misalkan they usually go to the park on weekend. They usually go to the park on weekend ya. Jadi ini adalah kuncinya ya. Kunci biasanya itu ada kata-kata di sini, kata-kata berikut ini ya, yang menunjukkan simple present tense. Oke, nah berikut untuk tugas nomor 1 ya. Nanti kalian boleh kirim via e-learning. Jadi ini untuk tugas nomor 1, kalian silahkan rangkum materi yang tadi Miss sudah sampaikan untuk simple present tense. Kalian catat ya dalam buku kalian. Kemudian kalian kirimkan melalui e-learning. Jadi ini untuk soal nomor 1 ya. Kalian tolong dirangkum, write the summary, berarti kalian disuruh membuat ringkasan materi yang dari tadi Miss sampaikan di sini ya. Kalian tulis, kemudian dikirim, difoto dulu, dikirim melalui e-learning. Oke. I think enough for the material. If you think that you still have problem, you can ask me by chatting me, okay? And bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.